Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Laila dengan NIM 1522030. Saya dari kelompok 2, kelas 156A02. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul estimasi pembakaran kalori pada anggota GIM menggunakan metode regresi linear dengan rapid manner. Selanjutnya ada anggota kelompok, yang pertama M. Sultan Rafli, yang kedua M. Zidan, yang ketiga Nicholas Aldo, yang keempat Rifki Andrian, dan yang kelima Umi Laila. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Aktivitas olahraga dan kebugaran kini menjadi gaya hidup yang semakin populer di masyarakat. Olahraga salah satu aktivitas untuk melatih daya tahan tubuh seseorang, baik dari segi fisik maupun emosional. Gimnasium atau pusat kebugaran adalah lokasi yang menyediakan fasilitas untuk orang-orang dalam melakukan aktivitas fisik untuk mencapai perubahan yang diinginkan pada tubuh mereka. Kalori adalah istilah umum dari satuan energi sistem metrik. Tubuh kita memerlukan kalori dari makanan yang kita makan sebagai sumber energi yang melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa kalori yang cukup, kita pasti merasa lemas seperti mobil tanpa bensin. Atau kalori juga bisa diartikan sebagai satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai tenaga atau energi. Kandungan kalori di dalam suatu makanan bergantung pada kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan aplikasi rapid manner dengan metode regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kalori yang terbakar pada anggota GIM. Yang kedua, apa saja variabel yang berkontribusi signifikan dalam memprediksi jumlah kalori yang terbakar. Dan yang ketiga, apakah nilai root mean square root error atau RMSE yang dihasilkan menunjukkan tingkat deviasi yang dapat diterima dalam prediksi kalori yang terbakar. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis data pembakaran kalori yang dihasilkan oleh anggota GIM berdasarkan variabel-variabel tertentu, yaitu usia, berat badan, dan durasi latihan. Variabel lain yang mungkin mempengaruhi pembakaran kalori jenis-jenis latihan, seperti jenis latihan, intensitas latihan, dan pola makan, tidak akan dianalisis dalam penelitian ini. Dan yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dataset yang diunduh dari Kaggle, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal representativitas dan keakuratan. Penelitian ini tidak akan mencakup data dari sumber lain atau data yang dikumpulkan secara langsung dari individu. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya akan menggunakan metode regresi linear untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Metode analisis lain, seperti analisis multivariat atau machine learning, yang lebih kompleks tidak akan diterapkan dalam penelitian ini. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Kenalkan, nama saya Rifki Andrianto dengan NIM 1520412. Di sini ada landasan teori pertama, pembakaran kalori. Pembakaran kalori dan olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Tamania et al. Tahun 2021. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah suatu proses ekstraksi pengetahuan atau informasi yang berharga dari suatu dataset yang besar dan kompleks. Tujuannya dari data mining adalah mengidentifikasi pola hubungan untuk informasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam data, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan bernilai. Selanjutnya, peramalan atau forecasting. Keberhasilan dalam melakukan prediksi atau peramalan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, pengetahuan teknis yang mendalam tentang metode pengumpulan data atau informasi dari masa lalu sangatlah penting. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber data yang tepat, teknik sampling yang akurat, dan metode pengumpulan yang efisien. Menurut Generasi et al. Tahun 2024.
Selanjutnya ada linear regression. Regression linear adalah bentuk analisis regresi yang menunjukkan hubungan linear bertujuan menemukan koreksi antar variabel target atau dependen dengan variabel prediktor atau independen. Metode ini bekerja paling efektif ketika kumpulan data yang digunakan memiliki karakteristik linear. Bentuk hubungan garis lurus pada plot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Hayadi dengan NIM 15220388. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Kerangka penelitian. Penelitian ini dimulai dengan analisis masalah untuk mengidentifikasi isu utama yang perlu diselesaikan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan topik penelitian. Tahap ini dilanjutkan dengan preprocessing data yang mencakup pembersihan data agar siap digunakan dan dianalisis dalam analisis. Selanjutnya, dilakukan proses mining untuk mengekstraksi informasi penting dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini diikuti oleh perhitungan menggunakan regresi linear dengan perangkat lunak rapid miner. Hasil dari analisis ini kemudian dibahas dalam bagian pembahasan hasil yang diakhiri dengan kesimpulannya merangkum temuan utama penelitian. Dataset. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang diunduh melalui platform Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai aktivitas fisik yang kemudian diproses untuk memastikan relevansi dan validitasnya terhadap tujuan penelitian. Clean dataset. Proses pembersihan data yang dilakukan dengan menghapus kolom yang tidak relevan, sehingga hanya menyisakan kolom age, weight, station duration, dan calories burn sebagai variabel utama. Selanjutnya, jumlah data dikurangi dari 974 data menjadi 200 data untuk mempermudah proses analisis. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yaitu informasi numerik yang mencakup persentase terbakarnya kalori berdasarkan kelompok umur, berat badan, dan lamanya durasi latihan. Proses pengolahan data. Yang pertama ada pre-processing data, menghapus data duplikat, menangani missing values, dan memastikan data dalam format yang sesuai. Yang kedua, pembagian data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Alat analisis. Penelitian ini membutuhkan perangkat lunak rapid miner untuk proses pengolahan data dan analisis data. Rapid miner menyediakan berbagai alat dan teknik yang diperlukan untuk melakukan semua tahapan yang telah disebutkan, dari pre-processing data hingga evaluasi model. Penggunaan rapid miner mempermudah proses analisis dan memungkinkan peneliti untuk fokus pada interpretasi hasil. Teknik evaluasi model. Model regresi linear dievaluasi menggunakan teknik root mean squared error atau RMSE. Nilai RMSE ini menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model dibandingkan dengan nilai aktual. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik performa model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli dari kelompok 2 dengan NIM 15220348. Hasil dan pembahasan. Perhitungan rapid miner. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi rapid miner yang dimana caranya itu pertama kita menggunakan operator read Excel. Fungsi read Excel ini untuk mengimport data dari Microsoft Excel ke dalam rapid miner, yang dimana data tersebut yang akan kita olah nantinya. Setelah itu kita menggunakan operator split data. Fungsi ini untuk membagi dua data, yaitu menjadi data latih dan data uji. Lanjut ke linear regression. Fungsi ini adalah operator algoritma machine learning yang digunakan untuk membangun model regresi linear. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai numerik dari atribut target. Dan ada operator apply model yang digunakan untuk menerapkan model machine learning yang sudah dilatih dari linear regression tersebut ke example set baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan prediksi pada data baru. Dan ini statistik prediksi kalorinya. Nah, gambar di atas adalah hasil prediksi jumlah kalori yang terbakar berdasarkan berbagai faktor dengan nilai rata-rata sebesar 927,047 dengan rentang dari 360,603 hingga 1496,9
kalori. Estimasi ini mempertimbangkan variabel seperti usia, berat badan, dan durasi sesi dengan beberapa deviasi yang mungkin menunjukkan variasi dalam respon individu atau kondisi latihan. Nah, di sini ada perhitungan rapid manner lagi, yang dimana bedanya di sini menggunakan performance. Operator ini sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja model prediksi yang telah kita buat, khususnya model regresi seperti linear regression. Operator ini akan menghitung metrik-metrik kinerja yang relevan. Dan ini hasil uji performanya, yang dimana root mean square error nilainya adalah 92.099, tergolong akurat karena relatif kecil dibanding dengan rentang nilai target dan standar deviasi dataset. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah menghasilkan prediksi yang cukup mendekati nilai sebenarnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nicholas Aldo Widihartanto dengan NIM 15220541. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini menggunakan aplikasi Rapid Manner dengan metode regresi linear untuk memprediksi pembakaran kalori pada anggota gym berdasarkan data fisiologis dan aktivitas fisik. Variabel yang digunakan meliputi usia, berat badan, durasi sesi latihan, dan lain-lain. Dataset diambil dari Kaggle melalui proses pembersihan data, pemisahan data menjadi subset, pelatihan, dan pengujian. Penggunaan model hingga evaluasi kinerja model menggunakan root mean square error atau RMSE. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, akurasi model. Nilai RMSE sebesar 92,099 menunjukkan tingkat deviasi kecil yang menandakan model cukup akurat dalam memprediksi kalori yang terbakar. Yang kedua, prediksi kalori. Rata-rata kalori yang terbakar adalah 927,047 kalori per sesi. Dengan rentang nilai 360,0603 hingga 1496,501 kalori. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor seperti berat badan dan durasi latihan. Yang ketiga, manfaat praktis. Hasil ini bermanfaat bagi pelatih gym dan anggota untuk merancang program latihan yang lebih efektif dan personal. Kemudian, saran. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penambahan variabel. Untuk meningkatkan akurasi, tambahkan variabel seperti jenis latihan, intensitas latihan, dan pola makan. Yang kedua, dataset yang lebih representatif. Menggunakan data yang lebih luas dan beragam dapat meningkatkan generalisasi model. Yang ketiga, model alternatif. Pertimbangan penggunaan algoritma machine learning yang lebih kompleks seperti random forest atau gradient boosting untuk membandingkan kinerja dengan regresi linear. Yang keempat dan yang terakhir adalah aplikasi berbasis real-time. Implementasikan hasil penelitian ini ke dalam aplikasi berbasis real-time untuk memonitoring pembakaran kalori secara langsung di gym. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.